Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid mengalami kejenuhan dan berencana hendak pergi ke hutan yang terkenal dengan keindahan hutannya. Raja pun mengajak Abu Nawas sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. Abu Nawas berkata, "Siap Paduka Raja, hamba siap membantu Paduka melakukan perjalanan." Rupanya Abu Nawas tidak keberatan dengan ajakan raja tersebut, dan berangkatlah mereka ke hutan dengan mengendarai keledai sambil bercengkerama di sepanjang perjalanan. Tanpa terasa mereka sudah menempuh hampir separuh perjalanan, dan tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari rumah penduduk. Mereka berhenti karena ragu ke arah mana hutan yang dituju. Setahu mereka, kedua jalan itu memang benar menuju hutan yang mereka tuju, dan yang satu menuju hutan di mana di situ terdapat binatang-binatang buas. Namun Abu Nawas pun angkat bicara, "Mohon ampun Paduka, saya sarankan agar kita tidak usah meneruskan perjalanan." "Kenapa wahai Abu Nawas?" Paduka bertanya kepada Abu Nawas. "Hamba berkata demikian karena kalau kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita tidak akan pernah kembali lagi. Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita meninggalkan sesuatu yang meragukan?" jawab Abu Nawas. Dalam kebimbangannya, salah satu prajurit raja yang masih merupakan teman Abu Nawas berkata, "Aku pernah mendengar ada dua orang yang kembar yang hidup di daerah sini. Di sebelah sana, di semak-semak," kata seorang pengawal. "Apakah engkau mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak mengenalnya. Mereka adalah si kembar yang sangat mirip. Yang satunya selalu berkata jujur, dan yang satunya lagi, saudaranya itu, selalu berkata bohong," jawab si pengawal tersebut. "Baiklah kalau begitu, kita istirahat dulu, nanti kita menuju ke rumah si kembar itu," kata Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Paduka raja dan prajuritnya, silakan beristirahat." Kemudian mereka semua beristirahat sejenak sambil makan. Selesai makan, mereka menuju ke rumah si kembar bersaudara itu. Setelah pintu diketok, maka keluarlah salah satu dari mereka. "Mohon maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih," kata salah seorang dari si kembar tersebut. Abu Nawas pun mendekati salah satu si kembar yang berbeda sifatnya itu dan mulai menanyakan jalan yang menuju hutan yang indah dengan cara berbisik. Dan salah satu si kembar itu pun menjawabnya dengan berbisik pula. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan segera pamit untuk meneruskan perjalanan. "Paduka Raja, hutan yang kita tuju, jalan yang benar adalah yang sebelah kanan," kata Abu Nawas. "Bagaimana engkau bisa tahu mengambil jalan yang arah kanan wahai Abu Nawas, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya tadi orang yang selalu berkata benar atau si kembar yang selalu bertanya bohong?" tanya Paduka Raja. "Wahai Paduka, orang yang aku tanyai tadi menunjukkan jalan sebelah kiri," kata Abu Nawas.
Paduka Raja masih juga belum mengerti dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya raja. "Kau bertanya, dijawab sebelah kanan. Kau bertanya, dijawab sebelah kiri. Aku masih bingung." "Karena orang itu menunjukkan jalan ke arah kiri," jawab Abu Nawas, "berarti kita harus ke kanan." "Coba jelaskan padaku alasannya," kata raja. "Tadi aku bertanya kepada orang itu, wahai Paduka Raja," kata Abu Nawas. "Seperti ini pertanyaanku. Apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah?" Kemudian si kembar itu menjawab, "Sebelah kiri." Dengan pertanyaan itu, siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata benar, pasti akan menjawab sebelah kiri. Mohon bisa didengarkan dan dicermati dengan seksama para pendengar kata-kata ini, dan nanti direnungkan dan dipahami. Saya ulangi, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Pertanyaan dari Abu Nawas. Kemudian dijawab sebelah kiri oleh salah satu dari si kembar itu. Dengan pertanyaan itu, siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata benar, pasti akan menjawab sebelah kiri. Bila yang ditanya tadi orang yang selalu berkata benar, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab ia tahu saudara kembarnya selalu berkata bohong. Bila yang ditanya tadi orang yang selalu berkata bohong, dia berkata sebelah kiri, karena ia tahu bahwa saudara kembarnya akan mengatakan sebelah kiri, sebab saudaranya selalu berkata benar. Bagaimana pendengar, mengerti atau tidak? Silahkan diulang-ulang kembali. Akhirnya rombongan raja itu memilih jalan yang ditunjuk Abu Nawas. Tak lama kemudian masuklah mereka ke dalam hutan yang memiliki pemandangan yang indah. Raja pun menjadi senang dan Abu Nawas mendapat hadiah. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata Abu Nawas yang sungguh sangat cerdik ini. Apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Dan dia menjawab, si kembar menjawab, sebelah kiri. Dengan pertanyaan itu, siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata benar, pasti akan menjawab sebelah kiri. Terima kasih, semoga paham dan bermanfaat. Jika belum paham, silakan diulang-ulang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.